walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam mereka, ya, artinya mereka yang banyak sholat di waktu malam, Pak, dengan sujud dan berdiri. Ini keutamaan yang agung, Pak. Orang-orang yang suka sholat tahajud, itu sifat dan karakter utama dari orang yang masuk surga, Pak. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan. Sesungguhnya dahulu waktu di dunia mereka suka berbuat ihsan. Apa perbuatan ihsan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Itu mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Iya. Ada seorang sahabat, seorang laki-laki tabi'in datang kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz bin Jabal, ada satu karakter yang kami sulit untuk mengamalkannya. Apa itu? Itu firman Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu waktu di dunia sedikit tidurnya di waktu malam. Berarti mereka sebanyak sholatnya di waktu malam dan sedikit tidur. Sementara kami, hai Mu'adz, kami lebih banyak tidur daripada sholat. Kami sholat malam, tapi kami lebih banyak tidurnya daripada sholatnya. Gimana ya? Sementara Allah mengatakan mereka sedikit di waktu tidur di waktu apa? Malam. Apa kata Mu'adz bin Jabal, Pak? Tuba liman fa'ala liman ittaqallaha mastata'. Sungguh bahagia orang yang bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya. Sungguh bahagia orang yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuannya. Maksudnya Mu'adz, ya, bahwa ayat ini hanya sebagai menunjukkan kepada apa? Keutamaan. Kalau kita memang tidak mampu dan kita lakukan sesuai kemampuan, itu Masya Allah sudah sangat bagus sekali. Bahkan Rasulullah SAW saja kebiasaan beliau tidak sampai begitu, Pak. Kebanyakan malam, Aisyah mengatakan Rasulullah biasanya tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam terakhir, tidur lagi di seperenam malam. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Abbas, ya, ketika menafsirkan firman Allah tadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dahulu mereka di dunia sedikit tidurnya di waktu malam. Kata beliau apa? Kanu yusalluna al-laila wa in kana yasiran. Artinya mereka senantiasa salat malam walaupun tidak banyak. Walaupun tidak apa? Tidak banyak. Iya. Kemudian Allah menyebutkan lagi tentang sifat ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan orang-orang yang mengatakan, ya, wahai Rabb kami, palingkan dari kami azab neraka jahannam. Sesungguhnya azabnya itu senantiasa terus menerus, tidak ada berhenti-berhentinya. Subhanallah, ikhwatul Islam. Orang yang beriman itu selalu takut dari api neraka. Orang yang beriman itu, Pak, selalu minta kepada Allah supaya dihindarkan dari api neraka. Ada seorang laki-laki orang Arab Baduy, ya, berkata, wahai Rasulullah, amma ana fala adri ma dandanatuka wala dandanatu Mu'adz.
walakinnani as'alullah al-jannah wa a'udzu billahi minan nar. Wahai Rasulullah, aku tidak tahu apa yang selalu engkau minta kepada Allah. Tidak pula Mu'adz bin Jabal, aku tidak tahu. Akan tetapi wahai Rasulullah, aku selalu minta kepada Allah surga dan dilindungi dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Haulaha nudandin. Di sekitar itu kita justru mintanya. Kita minta surga dan berlindung kepada Allah dari apa? Api neraka. Disebutkan dalam hadis, apabila seseorang minta kepada Allah surga 3 kali, Pak, maka surga berkata, ya Rabb, masukkan ia ke surga. Dan apabila seseorang berlindung kepada Allah dari api neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungi ia dari api neraka. Iya, selalu kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka, Pak. Karena Masya Allah, azab api neraka itu siksa yang sangat keras sekali. Makanya Allah mengatakan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, tempat tinggal yang paling buruk dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Kemudian Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit, akan tetapi mereka di antara keduanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Pak, sifat ibadur rahman adalah orang yang tidak berlebih-lebihan dalam berinfak, tapi juga tidak pelit, tengah-tengah dia, Pak. Iya. Jadi gimana dong? Pertama, kita kalau berinfak tuh, Pak, utamakan infak yang wajib dulu. Jangan menginfakkan infak yang sunnah. Jangan mengutamakan itu dulu. Infak yang wajib dulu didahulukan. Infak yang wajib apa? Yang pertama, infak buat diri sendiri. Yang kedua, infak buat istri dan anak. Yang ketiga, infak buat orang tua yang memang butuh. Yang keempat, buat orang-orang yang fakir miskin di sekitar kita yang sangat butuh. Ini 4, ini wajib loh, Pak. Iya. Maka orang 4 ini yang harus kita dahulukan, apalagi yang karib kerabat tadi. Sebagian orang ada yang Masya Allah ya, dalam infak yang sunnah Masya Allah, tapi untuk yang wajibnya ya pelit dia. Ini sebuah kesalahan, saudaraku sekalian, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dan tidak berzina, maka siapa yang melakukan perbuatan itu dia akan mendapatkan dosanya, akan dilipat gandakanlah azab dia nanti pada hari kiamat, dan dia kekal selama-lamanya terhina dalam neraka Jahannam. Lihat, Allah menyebutkan 3 perkara, Pak. Yang pertama apa? Orang-orang yang tidak menyeru, orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah. Yang kedua apa? Orang-orang yang membunuh, orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang ketiga apa? Orang-orang yang tidak berzina. Orang-orang yang menyeru selain Allah. Kenapa seseorang menyeru selain Allah, Pak?
Berdoa kepada selain Allah itu, saudaraku seiman, akibat daripada hati yang mengagungkan selain Allah. Orang yang membunuh jiwa akibat apa, Pak? Kemarahan. Dan orang yang berzina akibat apa, Pak? Syahwat. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ini ayat menunjukkan ya Pak, bahwa apa? Sumber semua kemaksiatan dosa itu 3. Ya. Sumber semua dosa kemaksiatan 3. Yang pertama apa? Mengagungkan selain Allah. Dari mengagungkan selain Allah ini akan timbul syirik. Dan itu dosa yang sangat besar. Yang kedua apa? Marah. Di mana ujung kemarahan adalah membunuh. Yang ketiga apa? Syahwat. Di mana puncak syahwat adalah apa? Zina. Maka orang yang beriman, ibadur rahman, mereka hanya mengagungkan Allah seagung-agungnya, membesarkan Allah sebesar-besarnya, sehingga mereka tidak mau berdoa kepada selain Allah. Mereka hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ibadur rahman.